Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Guru Tony. Kali ini saya akan mengulas kembali tentang dasar-dasar smart relay, dilanjutkan ke program Zeliosoft. Karena kita menggunakan software, jadi nanti bisa dilihat saja ya di sini. Nah, dasar-dasar smart relay ini kita ada dua, smart relay yang besar sama smart relay yang kecil. Harganya murah ini daripada ini. Tentu ukurannya karena ukuran berbeda ya, jadi harganya lebih besar dan output inputnya lebih banyak. Sejarah PLC sebelum smart relay, PLC ini dirancang oleh perusahaan GM, kemudian dikembangkan oleh Alan Bradley menggunakan microprocessor, ini beliaunya. Kemudian PLC ini berkembang menuju perusahaan-perusahaan electrical seperti Siemens, Omron, Facon, Mitsubishi, Schneider, dan lain-lain. Kemudian sebelumnya membahas smart relay harus diketahui pengertian dari PLC. Smart relay itu dasarnya dari PLC. Nah, smart relay PLC ini apa sih? PLC adalah peralatan kontrol otomasi industri yang bekerja berdasarkan logika digital. Kemudian dari smart relay ini bisa disebut mini PLC, adalah sebuah pengontrol otomatis berbasis logika yang berukuran relatif kecil dibandingkan PLC, namun memiliki kemampuan kendali yang cukup tinggi untuk digunakan sebagai rangkaian kontrol. Begitu ya. Dari pertemuan ini disajikan Zelio Smart Relay, mereknya dari Schneider Electric. Dan hal ini karena disesuaikan dengan ketersediaan smart relay di tempat kita sendiri ya, di SMK. Tipe smart relay ada dua, ada compact sama modular. Compact ini tidak bisa tambah extension dalam kurung input output, sedangkan yang tipe modular bisa ditambah. Seperti apa yang ditambahnya? Misalkan ini suatu barang, kemudian tambahkan track seperti itu, tambahkan. Nah, perbedaannya seperti ini, input compact sama modular. Input output compact ini fix ya, kalau modular bisa tambahkan. Modul ini dilengkapi dengan CPU, kalau yang modular dipasang ke chassis bus dengan slot yang berbeda. Perbaikan PLC tidak mudah diperbaiki karena bentuknya compact, bisa copot-copot. Kemudian memori ini, memorinya lebih kecil, ini lebih banyak. Penggunaannya lebih cocok untuk rumah tangga yang compact. Untuk yang modular bisa sampai untuk industri. Ukurannya kecil, compact, modular lebih besar ya, karena berbagai macam kemampuan, bisa komputasi, bisa macam-macam lah. Biayanya lebih murah untuk yang compact, modular lebih mahal. Blok diagramnya seperti ini untuk mode compact, yang modular bisa tambah input outputnya sampai sini, modul. Nah, bagian-bagian smart relay seperti ini ya kemarin ya, hampir sama ya gambarnya. Scrub, kemudian input, kemudian power, kemudian LCD, kemudian cucukan USB buat ke komputer, kemudian ini tombol buat ladder manual, kemudian ini outputnya. Ini juga sama seperti di sini. Kelebihan smart relay ini ya, mudah, ada 3, ada 4, ada 3 ya. 4 ini memerlukan waktu training lebih pendek. Ini angkanya harusnya ke sini ya. Sinyal smart relay, contohnya seperti ini. Untuk yang digital, contohnya push button, kemudian ini sensor foto elektrik, di foto jebret, ada data. Kemudian sensor proximity gerak, outputnya berupa indikator LED. Kemudian air cylinder berarti silinder udara, solenoid cylinder berarti silinder cair. Kemudian ini ada heater pemanas. Kemudian ini ada masukan sinyal analog ya, contohnya berupa ini di barang, di sensor ini berupa berapa tingginya, berapa lebarnya. Sedangkan outputnya contohnya ini mendeteksi, ini botolnya ada yang bagus atau tidak. Karena botolnya kurang banter, kita banterkan dengan kecepatan motor putar di sini menggunakan conveyor ya, seperti lift ya, pakainya belt ini. Kalau lift kan naik sini. Ini hampir sama, kalau misalkan dikasih dudukan kan sama.
Kemudian sinyal pulsa 101010 sinyal pulsa. Kemudian untuk mengatur kecepatan servo motor, maju mundur seperti itu. Perangkat input output smart relay seperti tadi, push button, limit switch, kemudian ada proximity, kemudian ada relay, kemudian ada ini buat apa namanya pemprosesnya ya, ada timer, ada counter, ada apa namanya pengecek suhu, kemudian ada lampu LED, kemudian solenoid, kemudian ada conveyor seperti ini ya. Kemudian perangkat keras smart relay. Nah ini mohon maaf, ini harusnya smart relay yang 220 ya, 220. Sedangkan ini adanya yang 24 volt DC. Ini tegangannya harusnya pakai adaptor karena di sini 24 volt DC. Misalkan ini pakai yang PLN, ini harusnya tulisannya 220 volt DC. Kemudian outputnya ini berupa lampu LED. Contohnya memasangnya gimana? Ada plus, ada minus, berarti masukkan saja sini. Kemudian input ini biasanya fasa semua. Push button. Outputnya fasanya di sumber dulu, kemudian outputnya baru ke sini. Baru dikasih netral, dikopel. Nah, ini barang-barangnya, contohnya yang input output. Perangkat luntanya seperti ini. Lanjut kita menuju ke software Zeliosoft. Nah, Zeliosoft adalah software yang untuk membuat program smart relay dari perusahaan Schneider Electric. Schneider Electric jadi bisa diprogram dengan dua metode, ladder diagram LED atau FBD function block diagram. Menyediakan dua tampilan, electric symbol dan ladder symbol. Nah, seperti ini ya. Fitur-fitur Zeliosoft 2 toolbar atas ada ini ya, toolbar atas file, edit, mode, modul Zelio, transfer, option, display, directory, Windows. Isinya apa saja? File ya biasa, new untuk menambah kerja baru, membuka, open buka, close tutup, save menyimpan yang file lama, save as membuat simpanan file baru, kemudian print, ngeprint, impor itu. Edit bisa copy paste lah ya, intinya gitu, bisa apa namanya insert line, red line, banyak lah. Kemudian toolbar atas ada di menu mode, ada edit, simulation, monitoring. Edit ini untuk memasukkan program Zelio agar bisa diedit, simulasi untuk memasukkan program agar bisa disimulasi, monitoring untuk mengamati kerja program terhubung ke smart relay, memonitor. Kemudian menu modul untuk memilih jenis program digunakan, apakah ladder diagram atau FBD. Mode diagnostik, set log update, modul gunakan diagnosa smart relay, mengatur clock, mengupdate smart relay dan mengganti bahasa program ini ya, modul. Kemudian menu Zelio 2com. Nah, memeriksa komunikasi Zeliosoft, update Zeliosoft. Kemudian toolbar atas menu transfer ini untuk transfer program dari PC ke apa namanya PC ke smart relay-nya. Kemudian ini bagian-bagiannya run modul, kemudian run modul without integer of data. Nah, seperti ini ya. Compare with modul data, membandingkan program dengan modul yang ada, clear program, menghapus program, seperti ini macamnya. Fitur-fitur Zeliosoft 2 di toolbar atas, di option ini ya, option, modification of color. Isinya ini active color, inactive color, addition. Kalau yang mode active color berarti programnya sudah disimulasikan. Ini misalkan diklik maka lampu menyala. Inaktif berarti belum dihubungkan, ini tombolnya belum dipencet maka masih biru, tapi sudah ada listrik di sini, tapi ini belum ke sini ya. Jadi belum nyambung, gampangan gitu. Edition ini program edit ya. Kemudian fitur-fitur Zeliosoft ada ladder symbol sama electrical symbol. Ladder symbol misalkan kalau yang di ladder itu bentuknya kotak-kotak, kalau yang di electrical bentuknya miring-miring ya saklarnya.
NONC-nya miring-miring. Sedangkan yang ini bulat-bulat, ini kotak-kotak. Toolbar bawah ada I, Z, M, H, T, kemudian ada angka-angka, ini ada timbangan, macam-macam seperti nanti kita jelaskan. Ikon discrete input, nah I-nya ini dijabarkan seperti ini, ada I1, I2, I3. I ini siapa? I besar ini adalah NO, normally open. Normally open seperti ini. Ketika belum ditekan, dia posisinya terbuka. Ketika ditekan, tertutup. NO, terbuka, open. Kemudian kalau yang NC, dia tertutup dulu, baru kemudian kalian pencet, bisa terbuka. Cara membuatnya supaya dia bisa berubah menjadi NC, nanti ketika ini digeret ke sana, kemudian klik kanan, diganti yang normally close. Ikon input Z berupa input internal relay yang berisi 4 input internal ya, secara fisik tidak muncul di simetrius relay, tetapi fungsinya sama dengan discrete input. Nah, ini jarang dipakai Z1. Kemudian input output M, output M, ikon output M merupakan output yang secara internal ada tetapi secara fisik tidak ada, berarti auxiliary tambahan output, yaitu output tambahan berjumlah 24 pot. Ini masih ada di sini harusnya 14 kali 2 28. Kemudian ikon output H ada 8. Kalau tadi outputnya pakai PLC yang agak gede tadi 8, kalau PLC agak sedikit nanti munculnya ini yang 4 seperti itu. Dan T timer sebagai mengatur tanda on. Output ya, tadi H output, kemudian T timer, kemudian tombol berikut C counter ya, C counter hitung besarnya, on ketika hitungannya pas atau on ketika hitungannya tidak pas, terserah ini. Ikon counter komparator, fungsi membandingkan counter membandingkan penghitung ya, penghitung ini simbolnya V. Kemudian fitur-fitur Zeliosoft toolbar simulator, ketika tombol S saya tekan, jebret, nanti hasilnya seperti apa. Tiba-tiba simulator ada banyak, ini ada penggaris, penggaris, kemudian pensil, S, kemudian kaca besar ya. Penggaris untuk edit program, untuk S mensimulasikan program, ikon kaca mendeteksi apakah program yang salah dan yang salah atau benar. Ketika S ditekan muncul seperti ini. Kalau ada di bawahnya ini toolbar bawah muncul seperti ini. Ada discrete input yang tidak terlihat. Ini bisa diklik sendiri sebagai sarana ngasih input. Bisa pakai di program. Cetik input. Sedangkan H2 output. Ini coilnya M, kemudian ZK. Seperti itu. Nah, materinya sudah, kita coba ya. Pertama-tama buka program namanya Zeliosoft 2. Ini bagi yang punya laptop atau komputer bisa diinstal. Caranya file, new, kemudian pilih PLC yang digunakan. Misalkan ini without extension, kan ada modul sama modul yang compact sama modular. Ada tulisannya with extension dan without extension. Misalkan saya pilih ini, kemudian yang full AC, kemudian nah di sini ada ladder sama full FBD ya. Nanti kita coba perbedaannya apa. Nah seperti ini tampilan depannya. Caranya klik gini, nggak usah diklik sih, tinggal disorot saja ke bawah, kemudian I1 klik tahan kiri, kemudian di atas ini dilepas. Nah, kontak. Nah, coil ini outputannya biasanya pakainya G. Seperti ini. Buatlah sebuah rangkaian dengan satu input berupa saklar tunggal 1, kemudian outputnya berupa lampu 1. Nah, disimulasikan contohnya seperti ini. Tik. Selanjutnya saya on kan. Tek. Nah, belum di run ya, belum di run. Run.
kemudian cetek. Nah, seperti ini tadi ada activate, terus inactivate sama yang edited. Nah, ini sudah aktif. Kemudian saya matikan, ini lampunya hidup ya. Saya matikan, mati. Kemudian saya ingin mengedit pakai ini ya, penggaris. Saya pakai 2 buah saklar. Tambah 1 lagi ya, biar mantap. Kemudian ini saya kasih lampu yang kedua. Ini I2 saya kasih normally close. Nah, berarti ini tombol off-nya, ini tombol on. Warna hijau tambah warna putih. Kemudian ini saya kasih program lagi. Ini saya misalkan saya kasih auxiliary atau memori internal. Ini M. Nah, seperti ini. Apakah yang terjadi? Kita coba simulasi tiran. Nah, ketika ini NC, kita coba dulu yang ini ya. Nah, dua lampu hidup. Lampu 3 kok bisa hidup? Lampu 3 bisa hidup ya. Kenapa? Karena M1 sudah NC jebret. Sedangkan saya ini dari NO berubah menjadi NC jedek. Nah, ini buka. Saya mengaktifkan M1. Ini langsung mati. Ini mati. Seperti ini ya contohnya. Untuk program selanjutnya saya akan memberikan contoh program namanya program N. Mengapa bisa dikatakan N? Dan artinya kalau gerbang logika dan jika I1 ditekan dan I2 ditekan, maka I1 bisa hidup. Tapi ketika I2 ditekan, I1 tidak ditekan, maka ini mati. Saya coba simulasikan ini program N. Kemudian saya coba program OR. Nah, nih contoh jedet. Ini saya on kan, dari NO berubah menjadi NC, ditekan, kemudian I2 saya tekan, jepret, baru lampu hidup. Berbeda kalau yang ini NO ya. Ketika saklar 2 saya tekan, saklar 4 saya tekan, bisa langsung hidup G2-nya. Sedangkan saya matikan, mati. Ketika saya naikkan, hidup. Ketika saya naikkan, podo-podo hidup. Nah, ini adalah contoh sekelumit dari program Smart Relay Silius Soft. Demikianlah untuk programnya. Nanti lanjut kita pembelajaran berikutnya macam-macam program yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.